Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kewarganegaraan dan asas-asas kewarganegaraan. Adapun anggotanya diantaranya saya sendiri sebagai moderator yaitu Melda Malika. Selanjutnya ada Pani Septia Nur Fahmi, ada Jefti Devhasa, ada Nija Tripitra Romdoni, dan ada Rifa Nur Paujan. Dan terakhir ada Bayu Ferdiansyah. Sebelum melangkah ke penjelasan, izinkan saya membaca rumusan masalah dari hasil diskusi kami. 1. Apakah pengertian warga negara dan kewarganegaraan? 2. Apa sajakah asas-asas kewarganegaraan? 3. Bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan? 4. Apa saja masalah kewarganegaraan? Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Di antaranya akan dibacakan oleh Jefti Devhasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jefti Devhasa dari SI 2019D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan. Yang pertama, warga negara. Warga negara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu negara tertentu. Atau dengan kata lain, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di sini ada kewarganegaraan, sedangkan istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan kewarganegaraan. Kewarganegaraan diartikan sebagai jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. Untuk slide selanjutnya ada kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia yaitu yang pertama, setiap orang yang belum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau WNA, atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Kelima, anak yang lahir dalam tanggung waktu 30 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. Keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya. Dan untuk slide selanjutnya masih dengan Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006. Yang kedelapan, yaitu anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Yang kesembilan, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayahnya dan ibunya tidak diketahui. 10. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayahnya dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang ke-11, anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
12. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau pernyataan janji setia. Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI. Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Anak warga negara asing yang belum berusia 5 tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. 2. Kewarganegaraan dalam arti formil dan material. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan dalam arti sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti material menunjukkan pada akibat hukum dari situasi kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui kelahiran, pewarganegaraan, pengangkatan anak, pemberian oleh negara terhadap seseorang yang berjasa atau karena alasan kepentingan negara. Setiap negara mempunyai kebebasan menentukan pihak yang menjadi warga negaranya melalui penentuan asas kewarganegaraan yang hendak diterapkan. Dilihat dari segi kelahiran, terdapat dua asas kewarganegaraan untuk menentukan status kewarganegaraan seseorang. Yang pertama yaitu asas ius soli atau law of the soil. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Ius soli adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Jadi, seseorang dapat menjadi warga negara di mana dia dilahirkan. Contoh negara yang menganut asas kewarganegaraan ini yaitu negara Amerika Serikat, Brazil, Argentina, Bolivia, Kamboja, Kanada, Chile, Kolombia, Costa Rica, Dominika, Ekuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaika, Lesotho, Meksiko, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada asas ius sanguinis atau dikenal sebagai law of the blood. Asas ini yaitu penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau kewarganegaraan orang tuanya. Ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Asas ini menetapkan seseorang mendapat warga negara jika orang tuanya adalah warga negara suatu negara. Misalkan, seseorang yang lahir di Indonesia, namun orang tuanya memiliki kewarganegaraan dari negara lain, maka ia mendapat kewarganegaraan dari orang tuanya.
Contoh negara yang menggunakan asas ini adalah negara Cina, Bulgaria, Belgia, Republik Ceko, dan ada yang lainnya. Selanjutnya yaitu cara memperoleh kewarganegaraan. Dalam penentuan kewarganegaraan, seseorang ada beberapa cara yang dilakukan. Di antaranya ada unsur darah keturunan atau lebih dikenal dengan asas ius sanguinis. Seperti yang telah dikatakan tadi bahwa ius sanguinis yaitu cara memperoleh suatu kewarganegaraan didasarkan pada kewarganegaraan orang tuanya. Prinsip ini merupakan prinsip asli yang telah berlaku sejak dahulu. Hal tersebut terbukti dalam sistem kesukuan, di mana seorang anak yang lahir dalam suatu suku dengan sendirinya, ia langsung menjadi anggota suku tersebut. Sekarang prinsip tersebut diterapkan pada beberapa negara di dunia, yaitu negara Inggris, Amerika, Prancis, Jepang, dan juga negara yang kita cintai itu, Indonesia. Jadi, pada cara penentuan kewarganegaraan ini didasarkan pada salah satu asas kewarganegaraan, yaitu asas ius sanguinis. Selanjutnya yaitu ada unsur daerah tempat kelahiran, atau disebut dengan ius soli. Pada unsur ini, kewarganegaraan seseorang dapat ditentukan berdasarkan daerah tempat ia dilahirkan. Misalkan ada seseorang dilahirkan di dalam daerah atau wilayah hukum negara Indonesia, maka dengan sendirinya pun ia memiliki kewarganegaraan Indonesia, terkecuali anggota-anggota korps diplomatik dan anggota tentara asing yang masih dalam ikatan dinas. Selanjutnya ada pewarganegaraan atau naturalisasi. Seorang yang tidak memenuhi syarat kewarganegaraan ius soli dan ius sanguinis tetap bisa mendapatkan atau memperoleh kewarganegaraan, yaitu dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat-syarat dan prosedur unsur ini di berbagai negara itu berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan kondisi dan situasi setiap negara itu berbeda. Jadi persyaratannya itu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi negaranya. Di samping perolehan status kewarganegaraan seperti di atas, dimungkinkan pula perolehan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui proses kewarganegaraan. Warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dan telah tinggal di wilayah negara Republik Indonesia sedikitnya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut dapat menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang, asalkan tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Sistem kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menyebabkan seseorang memperoleh status kewarganegaraan. Misal, seseorang memperoleh status kewarganegaraan akibat dari pernikahan, mengajukan permohonan, lalu memilih atau menolak status kewarganegaraan. Nah, naturalisasi itu terbagi menjadi dua, yaitu naturalisasi biasa. Naturalisasi biasa yaitu naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing melalui permohonan dan prosedur yang telah ditentukan. Yang kedua, ada naturalisasi istimewa atau khusus, yaitu kewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah atau presiden dengan persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Masalah kewarganegaraan yang pertama itu ada apatrid. Apatrid merupakan istilah bagi seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan ada seseorang yang orang tuanya menganut asas yang berdasarkan tempat kelahiran atau disebut dengan ius soli. Namun ia dilahir di negara yang menganut asas berdasarkan darah keturunan atau disebut dengan ius sanguinis. Misalkan ada seseorang yang orang tuanya adalah warga negara Brazil yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, namun ia dilahirkan di negara Jepang yang menganut
asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan atau ius sanguinis, maka kedua negara, baik negara asalnya maupun negara ia dilahirkan, menolak untuk menjadi warga negara. Dan yang kedua ada bipatrid. Bipatrid adalah istilah untuk seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau rangkap atau memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dapat terjadi jika ada seseorang yang orang tuanya menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan atau disebut dengan ius sanguinis, sedangkan ia sendiri lahir di negara yang menganut asas kewarganegaraan yang berdasarkan tempat kelahiran atau disebut dengan ius soli. Contoh, ada seseorang yang kedua orang tuanya tinggal di negara Jepang yang menganut asas kewarganegaraan ius sanguinis. Waktu itu ia belum lahir dan kedua orang tuanya pergi ke negara Brazil yang menganut asas kewarganegaraan ius soli, dan ia pun dilahirkan di negara Brazil, maka ia dapat mendapatkan kewarganegaraan dari kedua negara tersebut. Dan yang ketiga ada multipatrid. Multipatrid merupakan suatu istilah untuk seseorang yang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan. Hal tersebut dapat terjadi karena seseorang yang tinggal di daerah perbatasan antara dua negara, atau juga karena seseorang yang kedua orang tuanya memiliki kewarganegaraan yang berbeda. Misalkan, seseorang yang ayahnya berkewarganegaraan Cina yang menganut asas ius sanguinis dan ibunya berkewarganegaraan India yang juga menganut asas ius sanguinis, namun ia dilahirkan di Kamboja yang menganut asas ius soli. Jadi ia mendapatkan kewarganegaraan di negara ayahnya dari negara ibunya dan negara ia dilahirkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pengertian-pengertian di atas bahwa warga negara dianggap sebagai sebuah komunitas yang membentuk negara berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian dan mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dan kewarganegaraan itu sendiri ialah keanggotaan suatu bangsa tertentu, yakni sejumlah manusia yang terikat dengan yang lainnya karena kesatuan bangsa, kehidupan sosialnya, budayanya, serta kesadaran nasionalnya. Sedangkan asas kewarganegaraan itu terdapat dua, yaitu asas ius soli dan asas ius sanguinis. Kemudian dalam masalah kewarganegaraan yaitu ada masalah apatrid, bipatrid, dan multipatrid. Adapun cara untuk memperoleh kewarganegaraan yaitu dari unsur darah keturunan serta unsur daerah tempat tinggal, dan yang terakhir yaitu unsur pewarganegaraan dan naturalisasi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan dalam pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.